Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurjo, dimanapun saudara berada, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini, Kamis, 25 Juni 2020, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. 94 tahun sudah Tuhan menumbuhkan dan mendewasakan GKJW Jemaat Ranurjo. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah syukur kita atas penyertaan Tuhan kepada GKJW Jemaat Ranurjo. 94 tahun Tuhan menumbuhkan dan mendewasakan. Maka mari kita serahkan ungkapan syukur kita melalui ibadah dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya, dan yang juga menumbuhkan serta mendewasakan jemaat miliknya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan kepada GKJW Jemaat Ranurjo, kita disapa oleh nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, yang demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan dan nasihat Rasul Paulus melalui surat 1 Korintus
mengingatkan kepada kita bahwa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, perjalanan kehidupan gereja selalu dihidupi bersama-sama dengan anggota jemaat yang ada di dalamnya. Baik suka maupun duka, pasang maupun surut, itu semua membuat kita semakin tahan uji dan dewasa. Sejarah mencatat bahwa kehidupan persekutuan di Ranurejo adalah kehidupan yang diberkati Tuhan dan juga didewasakan Tuhan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, di kesempatan ini ada baiknya sejenak kita mengingat apa yang sudah sejarah catatkan akan kehidupan perjalanan persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah sudah mencatat bahwa Tuhan menumbuhkan dan mendewasakan persekutuan di Ranurejo. Dan nyata di dalam sana kebaikan Tuhan yang selalu mengiring langkah persekutuan di Ranurejo. Maka pada hari ini kita akan kembali menghayati kebaikan Tuhan, kembali juga melihat panggilan kehidupan persekutuan kita dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, ya Roh Kudus yang menuntun dengan hikmat, dalam ungkapan syukur kami atas 94 tahun
bertumbuh kembangnya GKJW Jemaat Ranurjo. Kami ingin menghayati kebaikan-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami kembali dipanggil, agar kami kembali diingatkan akan hakikat persekutuan kami dan tantangan-tantangan kami yang akan kami hadapi ke depan. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami mengerti. Bersabdalah ya Tuhan, karena sabda-Mu abadi bagi suluh langkah kami. Amin. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Martin Schneider, di mana di tahun 1963 dia menulis sebuah lagu yang di dalam pelengkap kidung jemaat diberi judul Gereja Bagai Bahtera. Permenungan kita semua dalam 94 tahun pertumbuhan dan kedewasaan GKJW Jemaat Ranurjo, selain melalui bacaan surat Korintus yang baru saja kita baca, juga akan ditolong melalui penghayatan pelengkap kidung jemaat nomor 105 bait 1, 4, dan 5. Gereja Bagai Bahtera. Pelengkap kidung jemaat 105 bait yang pertama.
udah ada minuman, wifi-nya kenceng, enaknya ngapain ya ini? Kayaknya buka Instagram aja deh. Apa ya ini? Wih, ini kayaknya dalam banget sih. Menua adalah pasti, namun dewasa adalah pilihan. Dalam banget nih kalimatnya. Siapa sih yang posting? Oh, sebentar. Di bawahnya ada lagi. Apa sih ini? Beberapa hal hadir untuk melukaimu, lalu menguatkanmu setelahnya. Beberapa hal hadir untuk mendewasakanmu, lalu menghadirkan dirimu yang baru. Beberapa hal hadir meminta kompromi untuk kemudian menjadikan hatimu lebih mudah menemukan kebaikan dibanding mengoreksi kekurangan. Semakin menua, semakin banyak badai dan gelombang kehidupan yang menghampiri. Hadapilah itu semua. Oke, aku catat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik bukan apa yang ditulis tadi. Badai dan gelombang kehidupan datang bukan untuk meremukkan kita, namun untuk lebih mendewasakan. Persekutuan yang disebut gereja, yang juga diibaratkan seperti perjalanan sebuah bahtera, juga demikian menjadi dewasa, pasti, dan itu akan terjadi. Persekutuan yang dinamakan gereja ini akan terus menghadapi badai gelombang di tengah samudra yang selalu menghempas perjalanan kehidupan persekutuan. Apa artinya menjadi dewasa sebagai sebuah persekutuan? Artinya mampu menghadapi perubahan dengan tangguh dan tenang. Sehingga selain kasih, dasar bangunan dari persekutuan yang juga tak kalah pentingnya adalah tentang kedewasaan di dalam kita bersekutu. Pelengkap Kidung Jemaat 105 bait yang kedua. Ada WA dari siapa sih? Oh, bersikaplah seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukuli ombak. Tak saja ia berdiri tegak, bahkan ia menentramkan amarah ombak-ombak dan gelombang-gelombang itu. Markus Aurelius
Kaisar dari Romawi kuno 121 sampai 180 Masehi. Rasanya sih memang benar, kadang kalau kita dikritik juga kita nggak terima-terima amat. Tapi rasanya memang apa yang dibilang oleh Marcus Aurelius ini benar sih. Kalau kita dikritik, memang kita harus bisa mengendalikan itu. Bersikaplah seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukuli ombak. Tapi kan nggak semua orang tahan, nggak semua orang bisa seperti batu karang. Tapi memang kayaknya kita harus belajar jadi batu karang. Tak saja ia berdiri tegak, bahkan ia menenteramkan amarah ombak-ombak dan gelombang-gelombang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang tidak bisa diatur dan tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini, yaitu sikap dan kritik orang lain untuk hidup kita. Namun ada satu hal penting yang juga harus kita pegang kuat, yaitu kemana hidup ini akan kita bawa pergi dan mau diapakan hidup kita, hanya kitalah yang tahu. Jangan sampai apa yang datang dari luar mengacaukan masa depan kehidupan kita. Istilahnya kalau menggunakan bahasa prokem begitu, biasanya dalam katekisasi perkawinan dipakai ungkapan, omongan tetangga itu tidak akan membuat hidup perkawinanmu lebih baik, karena yang tahu kehidupan perkawinanmu adalah kamu sendiri. Gereja sebagai bahtera juga demikian. Di dalam persekutuan kita akan selalu bertemu dengan, kalau meminjam dari bahasa syair atau lirik PKJ 105 bait yang kedua tadi, akan bertemu dengan orang-orang yang suka mengkritik. Kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang sok tahu. Kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang suka mengeluh. Rasul Paulus pun di dalam bacaan kita mengingatkan kepada kita bahwa bangunan persekutuan itu bisa dibangun dengan menggunakan apapun. Sehingga kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 tadi, di sana dikatakan dasar bangunan itu harus kokoh, tetapi di atasnya orang bisa membangun dengan apapun. Namun diberi catatan oleh Rasul Paulus bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Orang bisa membangun dengan kayu, dengan jerami, dengan emas, batu permata, tetapi syaratnya pondasinya harus kokoh. Kritik, keluhan, dan kesoktahuan tidak bisa dihindari dalam hidup persekutuan kita. Namun bagaimana pondasi dasar kita, kasih dan kedewasaan, bisa menenteramkan itu dan tidak membuat itu sebagai sumber perpecahan di dalam gereja. Pelengkap Kidung Jemaat 105 bait yang ketiga.
Halo. Oh, aku belum buka sih. Oh, iya, aku memang lagi nggak semangat, lagi putus asa. Oke, oke, aku baca kok habis ini. Thank you, Sob. Lepas apa yang seharusnya dilepaskan. Gak perlu kamu genggam erat, karena pada akhirnya dia akan lepas dengan sendirinya. Perkara dia tulus apa enggak itu urusan dia, bukan lagi urusan kita. Tuhan tahu mana yang baik, mana yang salah. Tugas kita berusaha berbuat baik. Bila akhirnya dikecewakan, mungkin emang udah jadi ketetapan. Kebaikan tak selalu enak dipandang, karena pada akhirnya hidup nggak melulu soal senang. Udah aku baca, makasih banget ya buat supportnya. Oke, aku akan belajar melepaskan apa yang aku rasain, apa yang bikin aku kecewa, yang bikin aku nggak semangat, aku belajar lepasin. Thank you banget ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 94 tahun sudah kita berjalan bersama. Seluruh warga jemaat di Ranurejo sudah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun. Tuhanlah yang akan meneliti dan melihat bangunan kita, apakah tahan uji atau terbakar. Supaya bangunan yang kita bangun bersama ini tahan uji, maka kita perlu memperhatikan. Yang pertama, bagaimana setiap dari kita bisa mengampuni masa lalu kita. Tak dipungkiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengalami satu zaman di mana kita terpecah belah dan terkotak-kotak. Dalam keterpecahan dan keterkotak-kotakan kita ini, banyak orang merasa dibuang, tidak dihargai, bahkan tidak dimanusiakan, sehingga mewariskan sikap-sikap yang tidak dewasa dan luka yang belum sembuh sampai dengan hari ini. Itulah jemaat Ranurejo yang harus betul-betul kita rawat. Saya mengajak semuanya saja, warga jemaat GKJW Ranurejo dimanapun saudara berada, untuk berdamai dan mengampuni masa lalu kita. Seperti apa yang ditulis tadi, luka yang ada dan digoreskan itu dipakai untuk menguatkan dan mendewasakan kita. Berikutnya kita pun juga dipanggil untuk menyongsong sebuah perubahan yang tidak bisa kita tolak. GKJW Jemaat Ranurejo sekarang adalah jemaat yang akan berjalan mulai di tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya, di mana tahun-tahun itu adalah tahun-tahun perubahan di dunia global, dan kita sebagai gereja juga masuk di dalam itu semua. Maka kita harus terus mempersiapkan bagaimana jemaat ini bisa beradaptasi, menyesuaikan perjalanan kehidupan jemaat yang semakin berubah. Kita perlu sadar bahwa era digital adalah satu kondisi yang akan dihadapi gereja dan sudah dimulai oleh kita semua di dalam menata layani kehidupan gereja. Kita semua harus saling belajar, rendah hati satu dengan yang lain, agar jemaat ini semakin bisa berkembang ke depan. Suatu saat
anak-anak kita, merekalah yang akan menjadi pemimpin di gereja. Tugas kita sekarang semuanya adalah mempersiapkan, kalau dalam bahasa Jawa disebut lanjaran, bagaimana kita memberikan teladan, menanamkan pondasi yang kokoh, kasih, kedewasaan dalam bersekutu. Setidaknya saya membayangkan hari ini sampai dengan 10 tahun ke depan, anak-anak kita, setidaknya kalau saya menyebutkan nama, itu golongannya Suprawoto sampai Tegar, anak-anak yang kecil itu pasti akan jadi pemimpin gereja. Dan mereka semua akan memajukan jemaat ini dalam kondisi perubahan yang begitu cepat. Mari kita mempersiapkan mereka sekarang, agar mereka betul-betul siap menjadi seorang pemimpin. Sekarang bukan lagi saatnya untuk saling menyalahkan siapa yang salah. Sekarang bukan lagi saatnya mencari kambing hitam dari segala yang sudah terjadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah di dalam laju bahtera ini menuju pada kehidupan yang akan datang, kita semua dipanggil untuk bisa terus berpartisipasi, agar laju bahtera ini tidak tenggelam dihempas oleh gelombang kehidupan. Luka-luka yang terjadi di masa lalu adalah bagian yang harus kita terima, dan itu menjadikan kita lebih dewasa untuk melanjutkan kehidupan persekutuan ini. Tuhan memberkati perjalanan bahtera GKJW Jemaat Ranurejo 94 tahun, 95 tahun, 96 tahun, dan seterusnya. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nelayan pasti mempunyai banyak pengalaman ketika dia berjibaku dengan lautan. Utamanya ketika dia sedang harus ada di tengah laut, dia harus menjala ikan, dia harus mencari ikan. Dia tahu bagaimana seharusnya mendapatkan ikan dengan hasil yang baik. Saudara, itu semua bisa dilakukan oleh seorang nelayan ketika nelayan itu dia tahu bagaimana cuaca yang akan dia hadapi, dia tahu bagaimana kondisi kapalnya, dia tahu bagaimana keadaan air, cuaca, ombak, dan utamanya dia tahu kapan dia harus pergi dan kapan dia harus pergi. Tentu saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang nelayan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menuju ke laut bukanlah satu hal yang mudah, tetapi itu ada sesuatu yang
penuh dengan tantangan dan bahaya. Karena perjalanan sebuah kapal tentu harus bertemu dengan ombak-ombak yang menggempur kapal itu, dan tentu tidak bisa selalu tenang perjalanan kapal itu. Tetapi kapal itu akan bisa sampai pada tujuannya ketika nelayan itu mengetahui apa yang harus dia lakukan dengan mengenal setiap yang ada di sekitarnya. Itu bergantung pada sejauh mana, sejauh kapan, dan berapa lama dia ada di tengah laut menggeluti apa yang menjadi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu gereja yang menceritakan tentang kehidupan gereja bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera yang seram. Bahtera itu mengalami tantangan yang luar biasa, yaitu dari luar dan dari dalam. Yang dimaksud dari luar adalah bahwa bahtera itu harus menempuh ombak, menempuh arus yang luar biasa dahsyatnya, sehingga seringkali hampir membuat bahtera itu karam bahkan tenggelam. Yang dari dalam adalah ketika penumpang dan juga muatan yang ada di dalam bahtera itu malah membuat bahtera itu menjadi semakin berat, tidak membuat bahtera itu berjalan menuju ke arah yang seharusnya berjalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui lagu itu kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa kehidupan persekutuan atau kehidupan gereja memang tidak pernah tenang dan tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Yang kedua, kita belajar bahwa kita sebagai penumpang atau muatan yang ada di dalam bahtera itu dipanggil untuk bersatu, tidak malah menjadi beban yang memberatkan perjalanan bahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 94 tahun sudah Tuhan Allah memberkati dan menumbuh kembangkan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurejo. Perjalanan selama 94 tahun adalah perjalanan bagai bahtera yang sedang berlayar di tengah laut yang seram. Tentu ini semua membuat kita harus kembali merefleksikan panggilan kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurejo. Di usia yang ke-94, yang bukan lagi usia yang muda, kita diingatkan agar kita semua tidak menjadi beban di dalam perjalanan bahtera. Kita dipanggil untuk bukan menjadi sesuatu yang memberatkan perjalanan bahtera, tetapi justru kita dipanggil untuk membuat perjalanan bahtera ini menuju pada satu tujuan, yaitu tujuan keselamatan dan karya Allah yang harus dinyatakan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berkenan untuk melindungi, Tuhan masih berkenan untuk memberkati dan menumbuh kembangkan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurejo. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membuat dan mengajak seluruh warga jemaat, mulai dari warga anak sampai dengan warga dewasa, turut berpartisipasi di dalam setiap kegiatan. Dengan semakin banyak orang di dalam bahtera, maka dipastikan kehidupan bahtera akan semakin menjadi baik, kehidupan akan menjadi semakin bertumbuh kembang, dan ketika terjadi tantangan dan badai, maka tidak hanya segelintir orang yang akan menyelamatkan perjalanan bahtera ini, tetapi semua orang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kehidupan bahtera itu. Mari kita singkirkan rasa iri hati kita singkirkan rasa dendam kita. Tak usahlah kita menjatuhkan rekan sepelayanan, tak usahlah kita saling membenci satu dengan yang lain, karena semakin hari tantangan bahtera GKJW Jemaat Ranurejo tidaklah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan apabila kita semua hari ini bisa berdiri dan masih bisa mengarungi lautan yang seram. Itu semua karena tangan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita sejak masa lalu kita sampai dengan hari ini. Jika kita mempunyai masa lalu yang baik, mari kita lanjutkan itu semua. Jika kita pernah mengalami masa lalu yang tidak baik, yang pernah membuat kehidupan gereja terpecah-pecah, hayatilah itu sebagai cara Allah untuk memurnikan dan menguji kehidupan bersama kita. Pada akhirnya,
Saya mengutip satu peribahasa, bertambah tua memang sebuah kepastian, namun menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dan itu berlaku juga untuk kehidupan persekutuan kita. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurejo yang ke-94. Tuhan menyertai bahtera kita. Kami, keluarga Pendeta Emeritus Samyo Pokromo, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-94 untuk GKJW Jemaat Ranurejo. Kiranya karya Tuhan semakin nyata di dalam setiap pelayanan GKJW Jemaat Ranurejo yang mandiri dan menjadi berkat. Kami keluarga besar almarhum Pendeta Emeritus Suroso Edi Arsono mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Ranurejo yang ke-94. Semoga semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Ranurejo yang ke-94. Tuhan selalu memberkati dan melindungi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Imanku dalam rencanamu. 94 tahun yang lalu, renungkanlah. Bapak Lipur, Bapak Kasmuati, Bapak Marjian, Bapak Sutoaji, dan Bapak Gimus yang buka lahan membangun persekutuan dalam komitmen mengikut Tuhan, menyatukan jiwa dan langkah menceritakan tentang siapa yang dia sembah. 1, 2, 3, dan 9 yang telah menjadi abdi dalam doa dan pelayanan yang tulus dalam tanggung jawab kepada Sang Penebus. Hari ini, 25 Juni 2020, karyanya dalam 650 jiwa dalam balutan sebuah bangunan yang besar, megah nan kuat, dalam iman, pengharapan, dan kasih. 94 tahun GKJW Ranurejo dalam gentaran jiwa yang terungkap satu baitan rasa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar dan terlalu besar kebaikan-Mu. Satu kerinduan untuk berpacu dalam pelayanan yang mandiri dan menjadi berkat. Semoga akan semakin banyak orang yang rindu datang ke rumah-Mu. Kami Pendeta Ngadianto dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-94 GKJW Jemaat Ranurejo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya kekal selamanya. Selamat ulang tahun untuk Jemaat Ranurejo. Diberkatilah Bapak Pendeta, Bapak Ibu anggota Penatua Diaken beserta keluarga. Diberkatilah seluruh warga jemaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, menjadi berkat bagi banyak orang.
saya, Pendeta Agus Catur, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-94 tahun GKJW Ranurjo. Yang pertama, ya opo rek kabari, aku rindu bersamamu. Aku kangen banget dengan semua warga jemaat GKJW Ranurjo. Yang kedua, semoga di hari ulang tahun yang ke-94 ini, tanggal 25 Juni tahun 2020 ini, GKJW Ranurjo semakin mandiri dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, kiranya dengan ulang tahun ini, harapannya semoga seluruh warga jemaat GKJW Ranurjo semakin sukses, bahagia, sejahtera, sehat selalu, banyak berkat, dikasihi Tuhan dan sesama, memancarkan cinta kasih Tuhan untuk membahagiakan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam damai untuk kita semua. Dari lereng Gunung Lawu, kami keluarga Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurjo. Ulang tahun yang ke-94 ya. Oh, sudah sangat dewasa. Nah, saya percaya di usia yang ke-94 ini, Ranurjo, umumnya seluruh jemaat Ranurjo akan semakin dapat berjalan di dalam jalan dan rencana Tuhan, yaitu cinta kasih. Cintailah setiap orang yang ada di sekitarmu, karena mereka adalah saudaramu. Dan juga ingat, cinta itu juga membutuhkan pengampunan. Karena itu di usia yang ke-94 ini, jemaat Ranurjo harus selalu bisa menampakkan pengampunan itu kepada siapapun. Siapapun yang menyakiti dirimu, siapapun yang menghancurkanmu, siapapun yang membencimu, ampuni. Cinta adalah sebuah jalan terindah untuk menapaki kehidupan bersama. Dan dengan cinta itu juga maka engkau akan terus dapat mengampuni. Saya percaya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurjo adalah gereja yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kasih sayang dan pengampunannya. Untuk itu kami berucap bersama sekarang, selamat ulang tahun. Ayo kita bareng yuk. Ayo 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurjo yang ke-94. 94. Iya, 94. Tuhan memberkati. Amin. Apa kabar warga Jemaat Ranurjo? Halo. Semoga semua baik dan sehat. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-94 GKJW Jemaat Ranurjo. Tuhan Yesus memberkati untuk selalu menjadi berkat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurjo dimanapun saudara berada, di tengah ibadah syukur di mana kita merayakan berkat Tuhan, yaitu 94 tahun bertambahnya usia GKJW Jemaat Ranurjo, maka kita akan bersama-sama menandainya dengan doa, dilanjutkan dengan pemotongan roti. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu sungguh besar bagi kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ranurjo. Terima kasih 94 tahun Engkau bersama dan menyertai kami. Dalam suka duka, dalam pasang dan surut kehidupan jemaat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan Engkau mendidik kami agar kami menjadi lebih dewasa. 94 tahun adalah usia yang sudah matang. Oleh karena itu, kami mohon agar kami tetap Engkau beri kekuatan dan Engkau sertai, sehingga kami menjadi semakin matang, dewasa, dan berbuah. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Sang sumber segala kehidupan dan Sang sumber pengatur waktu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menandai sukacita kita dengan pemotongan roti. Saya akan menyerahkan potongan roti yang pertama kepada perwakilan dari kelompok Korintus. Potongan roti yang kedua kepada perwakilan dari kelompok Filipi. Potongan roti yang ketiga kepada perwakilan dari kelompok Efesus. Potongan roti yang keempat kepada perwakilan dari kelompok Galati. Potongan roti yang kelima kepada perwakilan dari Pepandan Sidodadi. Potongan roti yang keenam kepada perwakilan dari Pepandan Asam Bagus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita ungkapkan syukur kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada bertara, menyelimuti hidup kami, menyelimuti kehidupan persekutuan di GKJW Jemaat Ranurjo, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tinggallah bersama dengan kami. Tuhan Allah, Sang pengatur waktu,
Kehidupan persekutuan di KKJW Jemaat Ranurejo adalah berkat yang Kau percayakan kepada kami. Mampukanlah kami untuk hidup bersama tanpa ada sekat, sehingga kehidupan persekutuan kami berbuah. Tinggallah bersama dengan kami. Tuhan Allah, Sang Guru di dalam Yesus Kristus, Engkau sudah banyak mengajarkan kepada kami bagaimana hidup bersekutu, bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana saling mengayomi satu dengan yang lain, namun kami masih selalu tak bisa mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kehidupan persekutuan kami rawan terpecah. Tinggallah bersama dengan kami. Tuhan Allah, batu karang yang teguh, jauhkanlah kami dari sifat dengki, iri hati, menyimpan dendam, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, fitnah dan kebohongan. Tinggallah bersama dengan kami. Tuhan Allah, ya Roh Kudus, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar persekutuan kami lebih dewasa dan berhikmat. Tinggallah bersama dengan kami. 94 tahun sudah Engkau menumbuhkan kami ya Tuhan melalui banyak peristiwa. 94 tahun sudah Engkau mendewasakan kami. Masa lalu yang kelam, masa kini yang penuh perjuangan, dan masa depan yang kami songsong adalah bagian kehidupan yang harus kami terima. 94 tahun sudah Engkau mendidik kehidupan persekutuan kami. Semakin bijaksana, semakin dewasa, sekalipun harus melewati berbagai macam kemelut. Kami mengucap syukur untuk kehadiran para pendeta, hamba Tuhan yang silih berganti melayani di jemaat ini. Mereka sudah membersamai dan mewarnai kehidupan persekutuan kami. Kiranya kami semakin dibangkitkan semangat kami untuk menjadi persekutuan yang dewasa. Berkatilah dan anugerahilah ya Tuhan persekutuan kami di Jemaat Ranurejo ini dengan hikmat dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai kedua yang demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan, diiringi pujian kita kepada Tuhan, menurut nyanyian Kidung Pasamuan Jawi 335 bait pertama dan ketiga. Ono Prau Layar. Gusti kang dadi juru mujiniro
saka ngarep uwal ing cintaku nunggang ing praune mesti waliyo nunggang kancana nunggang ojo wedi ing ombak prahara praune mesti datang ente mesti selamat lakune mulo Jogwati landake usakane kadoa mung piro antaranya nuling tekan mula jowas hatimu ngirana mesti tanpa pirangan dan percaya nunggang kancana nunggang ojo wedi ing ombak prahara praune mesti datang ente mesti selamat lakune mulo Jogwati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan-Mu, untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Kami berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera terus melaju, namun kita tidak boleh tinggal diam. Hempasan ombak dan gelombang akan datang silih berganti, tetap wujudkan kebersamaan kita untuk sampai di seberang. Mari kita wujudkan, kita hayati panggilan kita dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu?
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin perjalanan bahteramu, kini dan selamanya. Amin.